Seorang warga Simo Boyolali berinisial R, 28 tahun kecewa dengan pelayanan Polres Boyolali. Dia mengatakan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari perwira di Polres Boyolali. R mengaku malah diejek saat ingin melapor kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Tri Widodo, reporter Tribun Solo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tri. Halo rekan Dea dan Tribuner. Iya, Tri bisa Anda informasikan bagaimana korban ini hingga akhirnya melapor ke Polres Boyolali? Bagaimana kasus yang terjadi terhadapnya? Iya, Dea dapat informasikan dari Boyolali di mana ada warga Simo yang berinisial R yang merupakan korban pelecehan seksual yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Saat itu dia sedang dijemput oleh oknum yang mengatasnamakan anggota Polda Jawa Tengah. Eh, Setelah dijemput oknum tersebut, R ini dibawa ke muter-muter dan sampailah ke salah satu hotel di wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang. Saat di hotel tersebut, R ini mengalami pelecehan seksual. Setelah itu, R berhasil melarikan diri saat pelaku ini yang berinisial GR tengah tertidur lelap sehingga R bisa melarikan diri pulang ke Boyolali dengan menggunakan jasa ojek online. Sesampainya di Boyolali, R ini langsung kemudian melaporkan perbuatan yang pelecehan seksual yang dia alami ke Polres Boyolali. Namun sayang saat di Polres Boyolali awalnya yang diterima dengan baik, saat diperiksa atau dilakukan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Boyolali, tiba-tiba ada salah satu oknum perwira di Polres Boyolali yang datang dan menanyakan kepada penyidik, dan sejurus dengan itu kemudian oknum perwira Polres Boyolali ini melontarkan kata-kata yang berbau ledekan terhadap si R yang menjadi korban pelecehan seksual ini, dia. Iya, lalu setelah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan ini, apa yang dilakukan oleh korban R? R yang merasa sakit hati karena telah menjadi korban pelecehan seksual, namun saat melapor malah mendapatkan hinaan ataupun ejekan dari petinggi Polres Boyolali, kemudian melakukan upaya hukum dengan melaporkan oknum perwira Polres ini ke Propam Polres Boyolali yang ditembuskan ke Propam Polda Jawa Tengah hingga ke Mabes Polri, ditujukan kepada Kapolri Jenderal Sigit. Ya, setelah ada kejadian ini, rekan Tri, apa langkah yang dilakukan oleh pihak Polri? Kalau dengan adanya kasus dugaan pelecehan terhadap R ini, tadi pagi Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung melakukan tindakan tegas, yakni dengan pencopotan oknum perwira Polres Boyolali ini dicopot dari jabatannya. Dia bernama AKP Eko Marudin yang semula menjadi Kasat Reskrim Polres Boyolali, mulai hari ini sudah diberhentikan sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali. Ya. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan Tri sudah melakukan wawancara bersama R selaku pelapor, kemudian juga pengacara dari korban, dan Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mau membantu menguruskan kasus suaminya. Nah, dibawa pergi ya ikut aja dia karena takut suaminya sedang bermasalah. Mungkin ada yang mau menolong, dia iyani saja ikut, dibawa sampai ke Polres Boyolali dulu ya. Di situ masuk entah dengan trik bagaimana, ini akalnya luar biasa orang ini. Keluar, katanya udah kita ke Polda aja. Naik dari Polres Boyolali menuju ke arah jalan tol, ini mau melarikan diri kan, tanya, iya aku mau digone ngendi gitu kan. Nah, dia bilang wis tau manut aku ning Polda. Ketika dia mau melompat dari mobil, rambutnya dijambak, diancam dengan pisau. Itu kejadiannya di mana, Pak? Masih di Boyolali. Sampai akhirnya masuk tol, ya Mbak, kita nggak tahu ini wilayah di mana. Kalau tol mungkin masuk Surakarta kan.
Kalau sudah balik lagi ke sini kan juga masuk Boyolali lagi. Nah, sepanjang perjalanan ini. Tapi titik awal penjemputan daripada pelaku adalah di rumah ini. Artinya ini masuk wilayah hukum. Nah, ketika eksekusinya di Bandungan, memang yang jenengane apa namanya juga dalam sebuah proses rangkaian dibawalah ke Bandungan di salah satu hotel di Bandung. Bisa lari? Bagaimana? Larinya karena si laki-laki ini setelah terpuaskan keinginannya, karena dipengaruhi minuman keras, karena baunya minuman keras juga menyengat menurut keterangan yang bersangkutan, laki-laki itu tidur. Nah, ketika tidur itu dia lari terus naik Grab pulang ke Boyolali. Terus terjadilah laporan ke SIA karena meminta dukungan saudara-saudaranya untuk namanya orang sudah trauma, bingung ya. Dia mau lapor juga bagaimana, akhirnya didorong oleh saudaranya melapor ke Polres Boyolali. Nah, baru laporan itulah terjadi kasus dengan Pak Kasih. Negara saja menjamin wanita dalam bentuk ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian di kepolisian sendiri ada PPA. Artinya apa? Perempuan ini kan benar-benar mendapatkan perhatian ekstra loh ya, spesialis lebih daripada beberapa proses yang lain. Tapi ternyata seorang pimpinan satuan menerjemahkan, mengaplikasikan di dalam pelayanan kok seperti ini. Apalah ya ini? Etikanya bagaimana coba? Pola komunikasinya bagaimana? Pelayanannya bagaimana? Itu yang kita sayangkan sekali. Saya mengalami kejadian itu, langsung saya lapor ke Polres Boyolali. Begitu saya sampai sana, saya diterima dengan baik oleh SPKT. Sampai di SPKT, saya diarahkan ke belakang untuk ke ruang kronologi. Waktu itu sampai sana, saya menjelaskan apa yang saya alami, dan sampai sana waktu saya sudah menjelaskan semua, tiba-tiba Bapak Kasat Reskrimnya datang. Siapa? Itu istrinya S, Pak. Lah ngapa rene? Tapi bojone kaya ngono kok ora dikandani, malah gur meneng wae. Terus saya diam. Terus ada bapak yang menjelaskan, ini Pak dapat musibah, ini laporannya tentang ini. Tapi penak. Waktu di situ saya terus ngedon. Saya dapat kejadian seperti itu, terus ditambah kata-kata yang tidak mengenakan dari Bapak Kasat Reskrimnya, saya disuruh keluar. Saya keluar, ya gitulah kejadiannya. Terus saya diomongin seperti itu, saya merasa gimana Mas ya, tambah sakit gitu loh. Sudah malu, sudah jatuh ketimpa tangga, terus masih dikatain seperti itu. Sampai situ saya langsung, ya udah Pak, kasusnya nggak usah diterusin, kita pulang aja daripada bikin sakit hati lagi. Saya tak fokus sama kasusnya suami saya. Kemudian keluar dari Polres, langsung ke belum sesuai dengan fakta. Makanya kita mau lihat berdasarkan fakta. Untuk kegiatan-kegiatan itu kita harus lihat berdasarkan fakta. Bisa jadi rangkaian cerita itu kan bisa dikarang untuk ada kejadian sehingga terjadi katanya di Bandungan tadi, di Kabupaten Semarang. Nah, ini yang lagi kita sedang coba untuk perjelas dia punya rangkaian ceritanya ini bagaimana, seperti itu. Tapi kalau untuk pengaduan terkait dengan pelapor yang teman-teman media sampaikan tadi itu benar, kita tetap kita terima, dan sesuai prosedur kita akan tindak lanjuti. Kemungkinan besok akan diperiksa oleh si Propam Polres Boyolali, seperti itu. Ada lagi? Disampaikan karena memang saat itu sedang berkumpul para penyidiknya, ada kata-kata yang disampaikan yang mungkin kurang berkenan. Ya, tolong ditulis
yang mungkin kurang berkenan terhadap korban tadi atau pelapor tadi, sehingga pelapor membuat mengadukan hal ini ke Propam Polres Boyolali, seperti itu, ya. Siap.